Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Susanti. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar akuntansi pajak. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam angka, mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan aktivitas perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami oleh petugas atau pemeriksa pajak. Yang kedua, sensitivitas informasi, bukan materialitas. Yang ketiga, laporan keuangan fiskal disajikan secara jujur. 4. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. 5. Laporan keuangan harus tepat waktu, sebagaimana yang telah ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia pada standar akuntansi keuangan. Penyusunan laporan keuangan bertujuan umum harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 4. Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari laporan keuangan atau neraca pada akhir periode. Definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur-unsur pajak yang pertama adalah iuran dari rakyat kepada negara. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tanpa jasa timbal dari negara. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi mengatur, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, yang pertama, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Yang kedua, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Yang ketiga, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Asas pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas domisili, asas tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga, asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Jenis-jenis pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut golongannya itu ada 2, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, menurut sifatnya, pajak subjektif dan pajak objektif. Yang ketiga, menurut lembaganya, ada pajak pusat dan pajak daerah. Pengertian akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan peranan yang penting bagi perusahaan yang bergerak di bagian jasa, terutama bagi perusahaan yang besar dan jangkauannya tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri.
Secara sederhana, akuntansi perpajakan dapat didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan transaksi suatu instansi. Akuntansi pajak yang pertama, neraca, merupakan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait akun-akun aktiva, modal, serta kewajiban perusahaan pada satu periode tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi adalah laporan finansial yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.